Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya di channel Domba Bodas Farm. Ya yang berganti nama ya, awalnya dulu Kang Dogar Channel, sekarang jadi Domba Bodas Farm. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan bahas mengenai cara memilih betina domba Garut ya, indukan-indukan domba Garut dan salah satu pejantannya. Oke. Kebetulan langsung saja ya tanpa basa-basi. Jadi mumpung di depan kita sudah ada domba jantan, kita akan bahas dulu ke ciri-ciri pejantan yang bagus gitu ya. Untuk pejantan jadi pemijah, untuk dijadikan pemijah gitu ya. Nah ini yang di depan kita, ini salah satu contoh ya, menurut sudut pandang saya tuh terbaik lah dari segi ekonomi, dari segi postur tubuhnya. Ini kebetulan lagi disimpan di luar ya, tadi udah mengawini satu ekor indukan. Nah ini salah satu kriteria yang bisa dijadikan tolak ukur untuk jadikan pejantan ya, minimal itu poel 4 atau usia 2 tahunan. Nah ini contoh yang usia 2 tahunan nih. Dari tanduk ya masih bisa panjang, terus dari postur tubuh ini masih bisa gede gitu ya. Ini udah masuk kelas B ya, walaupun poel 4. Tinggi, badannya panjang, putih, tanduk simetris. Nah, kalau misalkan pengen usia yang tua-tua sekalian, tapi jangan tua-tua banget, jangan tua-tua banget gitu ya kalau mau. Yang masa prime tangkasnya udah lewat gitu ya, udah pensiun tapi nggak tua-tua banget. Nah kalau usianya, masalahnya ya kalau usianya yang masa-masa prime lagi usia pas, plek 6 biasanya, plek 6 muda, itu kadang-kadang suka terlalu agresif si domba jantannya ya, kadang-kadang suka banting gitu, atau lagi dikeluarin suka banting sama yang orang yang nuntun dombanya, yang megang dombanya. Sama betina kadang-kadang bukan mau naikin betina, tapi malah nyeruduk gitu. Nah, karena terlalu agresif, karena usia masa prime lah. Nah kalau mau, ini salah satu contoh kalau muda, tapi jangan terlalu muda, di usia 2 tahunan. Contoh kayak gini lah, udah poel 4 kalau dilihat dari giginya. Jadi dia ini nggak terlalu agresif, tapi secara kualitas sperma udah bagus. Nah gitu teman-teman. Ini barusan udah mengawini satu ekor betina dan dombanya baik gitu ya, nggak terlalu agresif ya. Nah ini contohnya gitu ya. Walaupun ya kekurangan dari usia muda tuh memang belum terlihat gagah ya, karena masih muda gitu, dari si janggotnya, si bulu singganya belum ada. Terus tanduknya juga belum benar-benar melingkar gitu ya, belum panjang, karena ini masih pertumbuhan tanduk juga. Nih, tapi untuk kualitas sperma ya standar ini udah bagus. Yang terpenting dari postur. Nah sekarang postur nih, dada udah terlihat lebar, udah bagus ya, kaki-kaki kelihatan kokoh lah ya, tulang-tulangnya gede. Terus dari alat kelaminnya, buah alat kelaminnya komplit ya, bagus gitu. Tinggi, badannya panjang, ya udah, jadi bisa nurunin genetik yang bagus lah buat anak-anaknya. Nah itu salah satu contoh cara memilih atau ciri-ciri pejantan yang bagus ya, ala domba Bodas Farm. Ya alhamdulillah ya, selama di sini hasilnya bagus-bagus. Nah terus pas pertama datang harusnya tuh ya, kalau misalkan belum benar-benar paham ya, bisa mendatangkan dokter hewan lah gitu ya, yang lebih ahli dari segi medis. Kalau ini kan dari kasat mata, dari jogrok ya kelihatan oh tulang bagus, tapi harus dilihat juga dari segi medisnya, dari kesehatannya ya gitu. Kecuali kalau teman-teman udah bisa ngerti ya domba yang sehat yang gimana. Tapi biasanya di domba Bodas Farm SOP awal datang domba tuh, walaupun saya juga punya standar oh ini domba sehat, tapi tetap memastikan, takutnya di dalam badannya tuh ada penyakit yang saya nggak bisa deteksi gitu ya. Nah, kalau udah memang udah bagus ya dari segi medis, baru bisa dijadikan pejantan yang dipaten di sini gitu, pejantan jangka panjang. Nah ini kita bahasnya untuk pejantan udah, langsung kita masuk ke betinanya ya. Ini salah satu betina di kita. Ini kebetulan ini baru 2 minggu. Nah biasanya di kita tuh suka dikawin koloni, dan memang ini mau dikawin koloni ya, itu tadi pejantannya. Nah ini sebelum kita masuk ke tahap kawin koloni, nah
saya juga mau berbagi tips ya, sesuai judul videonya, cara memilih indukan yang bagus nih. Jadi gini nih, kalau di domba bodas spam ya, faktor yang pertama dilihat itu dari segi usia dan postur tubuh jelas ya. Dari bobot lah kelihatan. Bobot tuh minimal usia 1 tahun ya, 10 bulan lah, rata-rata 10 bulan. Bisa dilihat dari usia tuh, bisa dilihat dari giginya, gigi serinya bisa kelihatan lah. Maksimal tuh poel 2 gitu ya. Kalau awal-awal kalau pengen produksinya jangka panjang harus minimal poel 2. Kalau belum poel minimal jogroknya kayak gini lah gitu ya. Jogrok atau bobot lah, kalau dilihat dari bobotnya udah masuk ke rata-rata 30, udah pas ya. Dia udah dewasa kelamin dan dewasa tubuh ya. Kalau dari segi usia mah 6 bulan udah dewasa kelamin, cuman secara tubuh harus dewasa tubuh juga. Nah, dewasa tubuh tuh kalau domba Garut di bobot rata-rata 30 ya, biar bisa nampung rahim yang bagus lah gitu ya. Sama dari nanti perilaku ke anaknya juga bagus. Ini salah satu contohnya ya, cara memilih domba betina indukannya yang bagus tuh dari warna juga ya. Kalau warna itu kan relatif ya, ada yang suka yang hitam, ada yang sukanya putih, ada yang suka belang gitu. Jadi nggak terlalu fokus sih kalau warna. Yang jelas postur tubuh yang penting ya, dari usia dan bobot. Terus dari tulang-tulangnya ya dilihat, dari bentukan perutnya, dari kesehatannya. Nah, kalau kesehatannya dari kasat mata juga. Yang penting domba udah kelihatan lincah lah ya, awal datang tuh atau dari beli. Pas beli tuh, syukur-syukur sih belinya langsung dari petani yang memang bisa biar bisa terdeteksi si jalur nasabnya gitu ya. Oh, ini emang si indukan yang kelahirannya 2 atau kelahiran 1 gitu. Terus indukannya bagus ya, karena memang kita harapkan sesuai indukannya gitu. Karakter kalau si betina kan mau gimana juga, selama domanya sehat pasti dia melahirkan gitu. Kalau dikawin pasti hamil. Cuman selain dari reproduksinya, kita juga dilihat dari karakter pengurusan ke anaknya. Soalnya pengalaman juga nih, indukan bagus cantik gitu, tapi pas ngelahirin sama anaknya durhaka gitu, ke anaknya durhaka, jadi nggak mau nyusuin. Nah, itu yang jadi masalah gitu ya. Itu padahal kan masa-masa kritis si peternakan breeding tuh itu gitu ya, pasca lahiran. Kadang-kadang domanya sehat, anaknya bagus gitu ya, tapi induknya tidak mau menyusui. Nah, itu jadi malah mati gitu ya, yang kita tidak mau inginkan gitu. Tapi kan bisa ngeceknya dari nasab gitu ya, dari nasab indukannya sama anaknya gimana. Nah, teman-teman barangkali ada penjelasan saya yang kurang, boleh silakan di komen aja, nanti saya jawab keberlanjutan ya. Nanti saya bikin video lanjutannya biar bisa menjawab teman-teman yang kurang paham lah penjelasan saya ini. Saya penjelasannya sesingkat-singkatnya biar teman bisa paham. Tapi kalau kurang paham boleh teman-teman komen apa yang tidak dipahami, biar nanti saya buat video lagi untuk dijelaskan, untuk dijawab gitu teman-teman. Nah, teman-teman terima kasih banyak sudah menonton video singkat saya ya. Jangan lupa like, komen ya, jangan lupa komen yang terpenting juga di subscribe ya akun Domba Bodas Spam ya channel. Teman-teman barangkali ada yang mau minat datang ke kandang, mau diskusi langsung boleh ya, saya terbuka bagi siapapun ya, tidak dipungut biaya, gratis pokoknya. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.